Kitabut Taharati. Adapun ini pembahasan tentang bersesuci. Al-miyahu allati yajuz tathhir biha sab'at miyahin. Adapun air allati yajuzu yang boleh, allati yajuz tathhir yang boleh untuk bersesuci, biha dengan air itu sab'u miyahin, yaitu ada 7 macam. Jadi air yang bisa kita gunakan untuk bersesuci itu ada 7 macam. Apaan yang 7 macam itu? Ma'us samai. Yang pertama air hujan. Jadi air hujan bisa digunakan untuk bersesuci dari najis maupun dari hadas. Wa ma'ul bahri. Yang kedua air laut. Air laut, airnya kan banyak itu. Maka juga boleh atau bisa digunakan untuk bersesuci. Baik bersesuci menghilangkan najis maupun bersesuci dari hadas. Baik hadas kecil maupun hadas besar. Wa ma'un nahri, dan air sungai. Air sungai. Air sungai itu kan biasanya mengalir. Namanya sungai, airnya mengalir dan banyak sekali, sehingga oleh karenanya juga bisa digunakan bersesuci, menghilangkan najis maupun menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar. Wa ma'ul bi'ri, dan air sumur. Air sumur, tahu sumur kan? Nah, sumur itu biasanya airnya juga banyak, nyumber dari dalam tanah sehingga banyak begitu, maka bisa digunakan untuk bersesuci. Menghilangkan benda najis atau mutan najis, ataupun bersesuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Wa ma'ul aini, dan air dari sumber mata air. Tahu sumber mata air? Ya, dari sumber mata air, dari biasanya orang bilang kalau orang Madura itu somber ya. Tuh. Wa ma'us salji, dan air es. Air es. Wa ma'ul barodi, dan air embun. Jadi misalnya biasanya malam hari itu banyak embun yang jatuh ke bumi. Air yang mengendap di daun-daun itu biasanya kalau menetes ke bawah. Jadi kalau kemudian diwadahi bisa cukup banyak, itu juga bisa digunakan untuk bersesuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Cukup misalnya, begitu juga bisa digunakan untuk menghilangkan benda najis, maksud saya mutan najis yang ada di bagian tubuh maupun pakaian kita. Jadi itulah macam-macam air yang banyaknya ada 7 macam yang boleh atau yang bisa digunakan untuk bersesuci. Sekali lagi, bersesuci dari hadas kecil maupun hadas besar, atau bersesuci dari menghilangkan najis baik pada badan maupun pada pakaian ataupun pada tempat. Nah, kemudian summal miyahu ala arba'ati aqsamin. Kemudian 7 macam air tadi itu dikategorikan dalam 4 macam. Jadi dari 7 macam air yang bisa digunakan untuk bersesuci tadi dapat digolongkan dalam 4 macam air secara ketentuan hukum. Apaan macam yang pertama itu adalah tahirun mutahhirun ghairu makruhin. Yang pertama airnya suci, mutahhirun, dan bisa mensucikan. Airnya suci dan bisa mensucikan, ghairu makruhin, tidak makruh. Airnya suci
dan bisa mensucikan tapi tidak makruh. Isti'maluhu, artinya tidak makruh di dalam menggunakan air itu. Karena airnya suci dan mensucikan dan tidak makruh menggunakan air itu, maka air itu disebut wawal ma'ul mutlaq, disebut air mutlak namanya. Artinya mutlak bisa digunakan untuk bersuci, menghilangkan najis yang ada pada pakaian, yang ada pada tempat, yang ada pada badan kita, sekaligus menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian yang kedua, wa tahirun mutahhirun makruhun isti'maluhu. Yang kedua, macam air suci mutahhirun dan mensucikan, tapi makruhun isti'maluhu, makruh menggunakan air itu. Mengapa makruh? Wawal ma'ul musyammas, karena air itu terkena panas matahari. Jadi yang macam air yang kedua, airnya suci dan bisa digunakan bersih suci. Artinya menghilangkan najis, digunakan menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar, digunakan berwudu atau mandi besar itu bisa, tetapi makruh menggunakan air itu. Mengapa? Karena airnya terpapar oleh panas matahari. Nah, itu namanya air suci bisa mensucikan, tapi makruh hukumnya menggunakannya karena airnya terpapar panas matahari. Kemudian macam yang ketiga, kategori atau golongan macam air yang ketiga, wa tahirun ghairu mutahhir li ghairihi wa huwal ma'ul musta'mal wal mutaghayyiru bima khalaqahu. Macam air yang ketiga yaitu air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Airnya suci tapi tidak bisa mensucikan. Artinya tidak bisa digunakan bersuci, menghilangkan najis dari badan, dari pakaian maupun dari tempat. Tidak bisa digunakan menghilangkan hadas kecil, artinya digunakan berwudu tidak bisa. Digunakan mandi besar dari junub, dari haid tidak bisa. Ya. Mengapa? Karena airnya itu tergolong air musta'mal, tergolong air yang musta'mal. Apa air musta'mal itu? Air musta'mal itu air yang sudah pernah digunakan untuk bersuci. Artinya digunakan menghilangkan hadas maupun digunakan menghilangkan najis. Nah, itu namanya air musta'mal. Jadi air yang sudah digunakan berwudu misalnya, kemudian airnya ditadai wadah, ember misalnya. Maka lalu kemudian air yang sudah digunakan berwudu tadi, yang ditadai ember, lalu kemudian air yang di ember itu mau digunakan berwudu lagi misalnya, atau mau digunakan untuk menghilangkan najis yang menempel di tubuh atau pakaian kita, tidak bisa. Maunya digunakan ya tidak sah bersesucinya. Itu yang dimaksud airnya suci sebenarnya, tapi tidak bisa digunakan bersuci. Karena musta'mal artinya karena air itu sudah digunakan bersuci, sudah pernah digunakan berwudu atau digunakan menghilangkan najis. Nah, kemudian ada dua macam untuk air yang suci tapi tidak mensucikan ini. Jadi satu jenisnya tergolong air musta'mal, yakni air yang sudah pernah digunakan bersesuci, misalnya tadi air wudu yang sisa air wudu itu jatuh ke ember lalu digunakan berwudu lagi, tidak sah wudunya, atau digunakan menghilangkan najis, tetap najis, tidak bisa suci karena airnya musta'mal. Nah, yang kedua, air yang suci tapi tidak bisa digunakan bersesuci itu karena air itu berubah bima khalaqahu minat tahirati,
karena air itu bercampur. Ya, airnya suci tapi tidak bisa digunakan bersih suci karena air itu telah bercampur dengan benda lain yang sebenarnya benda lain itu suci juga gitu. Misalnya ada air 1 ember atau 1 timba misalnya, timba besar ya. Kemudian air itu bercampur dengan kapur misalnya, campur dengan kapur, sehingga tahu kapur ini, kapur yang biasa digunakan melabur tembok itu. Nah, airnya putih, tidak bening lagi. Itu namanya kan bukan air namanya, tapi air kapur karena airnya sudah bercampur kapur. Dan misalnya air yang bercampur kapur, kapurnya suci misalnya, tidak najis, kapurnya suci. Walaupun kapurnya suci, tapi sudah air itu kemudian berubah, kan sudah berubah, warnanya berubah, rasanya mungkin juga berubah. Nah, sehingga air itu suci tapi tidak bisa digunakan berwudu, tidak bisa digunakan mandi besar, tidak bisa digunakan menghilangkan najis. Misalnya mencuci baju yang ada najisnya, mencuci badan yang ada najisnya, bagian tubuh, kaki misalnya ada najisnya, atau mencuci tempat yang ada najisnya, tidak bisa, tetap najis. Jadi itu namanya air yang suci tapi tidak bisa digunakan bersesuci. Jadi air suci yang tidak bisa digunakan bersesuci, sekali lagi dapat kita kategorikan 2 macam. Yang pertama yang disebut air mustamal, yaitu air yang sudah digunakan bersesuci. Itu kedudukan airnya suci tapi tidak bisa digunakan bersesuci. Kemudian yang kedua, air yang telah bercampur dengan sesuatu yang walaupun yang sesuatu yang bercampur ke dalamnya itu suci, tapi kemudian merubah air itu menjadi tidak seperti semula, maka air itu suci tapi tidak bisa digunakan bersesuci. Contohnya tadi air yang bercampur kapur, atau misalnya air 1 timba dicampur kopi jadi air kopi, atau dicampur teh jadi air teh, maka air itu tidak bisa digunakan bersesuci, baik menghilangkan najis maupun menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Artinya tidak bisa digunakan berwudu, menghilangkan hadas kecil atau menghilangkan hadas besar dengan mandi besar. Itu macam air yang ketiga. Ada lagi tambahan air yang juga suci air itu tapi tidak bisa digunakan untuk bersesuci, yaitu air dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya air kelapa misalnya, air kelapa atau air nira. Tahu nira? Nira itu pohon aren yang ada bunganya itu, kemudian kalau dipotong itu keluar air. Yang kalau orang yang kemudian jadi kalau dijual itu di pasar-pasar namanya legen atau laang kata orang Madura. Nah itu tidak bisa digunakan bersesuci, misalnya digunakan cewek, tidak bisa. Digunakan berwudu misalnya tidak bisa. Nah, itu namanya air dari tumbuh-tumbuhan. Jadi air yang keluar dari tumbuh-tumbuhan, kedudukan airnya itu suci tetapi tidak bisa digunakan bersesuci. Kemudian yang kategori keempat, yaitu air yang najis. Yang keempat macam air yaitu air yang tergolong najis. Wa wallazi halat fihi najasatun wa wadunal qullataini aw kana qullataini fataghayyara wal qullatani khamsatu ratlin bil Baghdadi taqriban fil ashah. Jadi yang keempat jenis atau golongan macam kategori yang keempat dari macam air yaitu air yang disebut najis. Apa itu air najis? Yaitu air yang kejatuhan najis, kejatuhan benda najis misalnya, tapi
Misalnya ada air satu ember kecil itu, atau satu timba kecil biasa. Kemudian air itu bersih, suci. Anak baru ngambil dari sungai misalnya, atau baru ngambil dari sumur misalnya, ya. Atau menadai dari air hujan misalnya. Tapi kemudian tiba-tiba air itu kejatuhan tamancok, kejatuhan tembelek. Ya, kejatuhan tamancok. Tamancok najis enggak? Najis kan? Nah, maka air itu karena hanya satu timba kecil ya, hanya satu ember kecil, maka dengan sendirinya air itu langsung najis. Jadi air najis adalah air yang kejatuhan benda najis. Kalau airnya itu tidak sampai 2 kula seperti itu, tidak satu ember kecil itu tidak sampai 2 kula, satu timba kecil tidak sampai 2 kula, maka air tersebut dengan sendirinya langsung najis. Nah, itulah air najis. Tapi kalau misalnya, makanya disebut di sini wa huwa dunal qullataini, air yang kejatuhan najis di mana airnya tidak sampai 2 kula. Berapa ukuran 2 kula itu? Ya. Ukuran 2 kula itu apabila kalau diukur secara ukuran meter atau sentimeter, menurut Imam Nawawi itu sama dengan 55 ya. 55,5 cm. Jadi kalau ada bejana atau ada tempat seperti bak jeding misalnya ya, panjangnya 55,5 meter, lebarnya 55 cm maksud saya, lebarnya 55,5 cm, tingginya 55,5 cm, berarti seperti bentuk kubus. Kalau seperti di matematika itu sama dengan bentuk kubus karena panjangnya sama, lebarnya sama, tingginya sama, yaitu 55,5 cm atau setengah meter ya, lebih ya, setengah meter. 1 meter kan 100 cm. Maka kalau ada air di situ penuh, maka airnya disebut sudah sampai 2 kula. Nah, kalau ada air di bejana atau di tempat wadah yang panjangnya 55,5 cm, lebarnya 55,5 cm, tingginya 55,5 cm, ya, maka air itu sudah 2 kula. Sehingga kalau kejatuhan najis, misalnya kejatuhan tamancok, kejatuhan tembelek, pokoknya benda najis lah, atau kena air kencing jatuh itu misalnya, maka air itu lihat dulu. Kalau misalnya fataghayyur, misalnya berubah airnya, rasanya berubah, warnanya berubah, kemudian baunya berubah, maka air itu menjadi najis walaupun sampai 2 kula. Jadi itulah air yang tergolong najis. Jadi dengan demikian kita jadi paham, kita jadi mengerti bahwa macam-macam air yang bisa digunakan bersesuci untuk menghilangkan hadas kecil dengan berwudu, menghilangkan hadas besar dengan mandi besar, atau menghilangkan mutanajis, yakni benda yang najis yang menempel pada tubuh atau pakaian atau tempat, itu hanya satu macam air yang bisa digunakan, yaitu air yang disebut air mutlak, air yang airnya suci dan bisa digunakan bersesuci. Nah, jadi sekali lagi dapat saya simpulkan bahwa alat bersesuci yang utama adalah air. Boleh menggunakan selain air, tapi hanya sebagai pengganti air karena ketidakadaannya air. Misalnya pakai debu untuk digunakan bertayamum sebagai pengganti air ya. Kemudian misalnya batu untuk beristinja, bersesuci dari
bercewok ya, kata orang bercewok dengan batu karena tidak ada air untuk bercewok, maka itu sebagai pengganti saja dari air. Tetapi alat utama bersesuci itu adalah air, dan air yang bisa digunakan bersesuci ada 7 macam tadi. Ada 7 macam, yang dari macam ke-7 macam air itu dikategorikan secara ketentuan hukum fikih itu ada 4 kategori, 4 golongan macam air. Dari ke-4 golongan macam air ini, sekali lagi yang bisa digunakan untuk bersesuci dari najis maupun dari hadas kecil dan hadas besar hanyalah air yang disebut air mutlak, yaitu air yang dirinya suci dan bisa digunakan bersesuci. Itulah pembahasan kita malam ini tentang taharah. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan setelah ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas jadi ilmu manfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarbatil lana fi dinina. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wal istiqamah wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma iftah qulubana wa futuhal 'arifin wa fahman nabiyyin wa amla qulubana bi nuri hidayatika bi nuri ma'rifatika bi nuri muhabbatika kama wa ta'awudha bi nuri syamsika abadan abadil rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna wa qul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salam.